Cerita horor sebuah Mac. Yang pakai MacBook, hati-hati. Jadi ini Mac Studio M1 Max yang selama ini memberikan user experience yang cukup menyenangkan. Tapi belum lama ini kemarin sempat bikin horor. Jadi gini ceritanya, aku lagi dengan santai pengen mulai ngedit video. Terus pas dibuka projectnya, tiba-tiba pas diperhatiin ada beberapa file video yang nggak bisa kebaca. Cuman hitam doang gitu. Mau itu dibuka di preview, di QuickTime, di Final Cut, di DaVinci Resolve, semuanya kayak begitu. Nggak kebaca pokoknya. Tegang maksimal nggak itu langsung kan? Otomatis kupikir kayaknya ada yang korup dong nih berarti ya. Akhirnya aku cek satu-satu, ini filenya yang korup kah, SD card yang korup kah, semuanya dicek satu persatu. Tapi semua filenya habis di copy ulang, baik itu ke SSD internal, ke eksternal, langsung dibaca dari SD card, tetap sama, tetap ada beberapa file footage yang nggak bisa kebaca. Mana ini ada yang buat project yang belum kelar lagi kan, untung buat project pribadi, bukan buat project freelance. Dan juga yang nggak bisa kebaca itu bukan yang fatal banget gitu loh. Misalkan kalau di video ini, bagian ngomong ini videonya nggak bisa kebaca, ya ini kan mau nggak mau harus ulang ya. Nah ini tuh nggak sefatal itulah, masih bisa dilanjutin videonya tanpa perlu take ulang apapun. Kalau mikir SD card-nya yang korup, kok nggak semua filenya? Apa kameranya nih agak rusak ya? Sama, kok nggak semuanya? Mikir SSD-nya? Sama juga alasannya, kok nggak semua filenya, cuman ke sebagian file aja. Akhirnya daripada makin bingung, ya udah aku anggap aja ini jadi misteri nggak terjawab gitu kan ya. Besokannya, entah lagi ngetes kamera atau ngapain agak lupa, tapi aku tuh ngecek footage hasil rekaman kamera dengan cara nge-playback dari kameranya langsung. Terus pas lagi nge-scroll footage, kok ada beberapa footage yang nggak kelihatan pas kemarin di copy ke komputer. Habis aku perhatiin nama filenya, ternyata itu bener. Itu beberapa file yang kemarin tuh kebacanya sebagai hitam doang di komputer ini. Ternyata bisa kebaca file pas di playback dari kameranya langsung. Nah ini kan berarti langsung menjawab beberapa hal. Berarti kamera dan SD card-nya nggak ada masalah apa-apa nih. Berarti yang masalah ada di si Mac Studio-nya ini. Langsunglah ke Mbah Google dicari-cari. Tapi itu pun agak lama tuh karena nggak tahu juga mau nyarinya apa kan. Kenapa file hitam? Kenapa footage nggak bisa kebaca? Pasti jawabannya selalu file korup lah, file ini. Susah juga tuh nyarinya. Dikulik-kulik terus dan akhirnya ketemulah ada orang yang mengalami masalah yang serupa. Ini dibahas di sebuah forum, aku agak lupa tapi nanti aku taruh screenshotnya. Tapi intinya ada orang yang cerita dia tuh memiliki pengalaman yang serupa. Dan ini spesifik terjadi di footage Sony yang 100 atau 120 fps XAVCS 10-bit 422. Dan aku cek, bener dong, file yang kemarin ku baca hitam-hitam doang itu kodeknya 4K 100 fps XAVCS 10-bit 422. Terjawab akhirnya misterinya ya. Aku cek ke footage-footage yang lebih lama yang direkam dengan format yang sama, itu juga sama, nggak bisa kebaca dan ke playbacknya hitam doang begitu. Aku nggak ngeh karena ada beberapa footage lain yang 100 fps 4K juga tapi kebaca. Nah ternyata itu aku rekam di format XAVCHS alias H205. Nah yang itu nggak apa-apa tuh, nggak ada masalah. Dan kebetulan aku juga tipe yang jarang nge-shoot di 100 frame per second, jadi agak nggak langsung ngeh. Jadi ini bener-bener spesifik di format Sony yang 100 fps 10-bit 422 itu doang. Ada format dari spesifik lain dari drone DJI kalau nggak salah yang ngalamin hal serupa, tapi aku agak lupa karena aku nggak pakai drone DJI. Akhirnya mulai kejawab kan tuh masalahnya ada apa, di mana, apa aja yang kena, nyari jawabannya pun juga makin gampang. Dan setelah itu nggak lama akhirnya ketemulah. Ternyata yang masalah itu adalah update ke software Mac yang namanya macOS Ventura 13.4 di Apple Silicon Computer. Alias ini bakal bermasalah di semua Mac atau MacBook yang udah pakai chip M1 atau M2. Jadi ini ada bug dari Apple ya dari sisi softwarenya. Pantesan dulu pakai format ini nggak apa-apa, sekarang tiba-tiba begini. Ya ternyata masalahnya ada di update software ke 13.4 itu. Pelajaran paling pentingnya di sini, kalau lagi ada ongoing project, jangan tiba-tiba ada software ini itu yang diupdate sama sekali. Tunggu projectnya kelar baru update. Coba bayangin kalau ini kondisinya aku lagi ada di tengah-tengah project yang deadline-nya udah mepet, bisa matang bolak-balik kagak itu kan. Mending dapat jawabannya kayak begini. Kalau nggak dapat jawabannya gimana tuh? Ini pun dapat jawabannya tuh karena nggak sengaja kan, karena kebetulan juga lah bisa dibilang. Ini pun jawabannya nggak langsung ketemu pas di hari H masalahnya ada. Kalau yang ketemunya beberapa minggu setelahnya gimana? Jadi itu pelajarannya yang menurutku berlaku ke semua bekerja kreatif atau bahkan sebenarnya ke semua bekerja freelance ya. Dan buat teman-teman yang punya masalah yang sama, jangan khawatir karena dari beberapa statement orang yang udah nyoba software beta 13.5-nya dari Apple, ini masalahnya udah nggak ada. Jadi buat yang kepepet banget perlu bisa update ke software betanya Apple yang 13.5 itu, dan buat yang nggak kepepet kayak aku bisa nunggu sampai ada update officialnya. Itu aja video kali ini. Bye.